Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs Desa. bergabung dengan seluruh warga Sidin. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. pengangguran pemuda desa. Harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini. Kini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris, berjajar bergandengan tangan, Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. dan pastikan Tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, lupis kuntul baris. Salam SDGs desa. Pagi ini kita ingin mendengar cerita dari relawan desa di Mesuji. Sebelum kita sapa ke relawan, langsung kita berikan waktu dulu nih ke Gus Ivan untuk memberikan update-nya, karena seru juga dia jadi di proses grup kita ini, agenda-agenda yang ditargetkan harus selesai akhir bulan ini. Ada banyak hal yang kemudian diharapkan untuk kemudian IT kita bisa support untuk itu. Tapi yang jelas pasti selalu ada solusi di setiap problematika. Silakan Gus Ivan. Terima kasih Gus Koco, kerabat desa sekalian, terutama Pokja, relawan pendataan desa, dan para pendampingnya ini. Karena untuk ke depan berita acara penyelesaian pendataan SDG desa ini, PLD harus tanda tangan ini. Biar semua ikut, sebetulnya alasannya itu. Seandainya ruang tanda tangannya banyak, itu anggota relawan desa juga ikut tanda tangan, biar semua ikut. Dan satu hal yang menarik ini Gus Koco, jadi dari evaluasi Gus Menteri itu hari Sabtu malam, karena Sabtu pagi itu musyawarah desa khusus penyelesaian pendataan SDGs desa itu ya. Jadi dari evaluasi Gus Menteri supaya ini sesuai dengan ide awal bahwa ini data dari desa ya. Kemudian untuk desa dan ini memang milik desa, itu sebaiknya Gus Menteri menyampaikan bahwa apapun permintaan data diambilnya dari SDGs desa gitu. Jadi desa sudah menunjukkan punya data, dan kemudian kalau istilah dari Jogja kemarin, punya kuasa atas data gitu. Jadi apapun data yang dibutuhkan ya data kami gitu, datanya desa gitu, maksudnya begitu. Jadi satu epilog dari rancangan video tentang musyawarah desa untuk penetapan hasil pendataan SDG desa 2021 itu bahwa ini data milik desa ya. Dan apapun permintaan dari luar, ini masih ingat beliau dengan usulan dari Cianjur ya, Mbak Vera sebetulnya waktu halal bihalal itu, apapun permintaan dari luar
maka datanya data dari desa, yaitu yang SDGs desa. Gitu. Jadi supaya secara faktual, secara sosiologis itu memang data itu milik desa. Gitu. Jadi tidak hanya sekarang ada di desa, tetapi apapun permintaannya, desa akan melayani dengan data tersebut. Gitu. Jadi mulai ada kekuatan desa kepada berbagai pihak, ya, terutama dimulai dari data. Gitu. Ini berarti pejabat penanggung jawab informasi data jadi sangat penting nih Gus di desa. Iya, benar. Jadi kalau istilah Gus Menteri ini dugaan sementara, ya, itu bahwa apa namanya, ini butuh banyak, ya. Sekarang ini kan butuh banyak. Idealnya memang 1 RT 3 pendata gitu. Tapi ke depan ketika updating itu satu orang juga bisa, ya. Terutama yang semula menjadi koordinator dalam pendataan dan sebagainya gitu. Sekilas ini Gus Koco, ya. Namanya kami sampaikan ringkasan aja, karena nanti Gus Menteri ingin menyampaikan langsung hasilnya. Ya. Ini waktu kemarin di Jombang. Ya, kenapa dipilih Jombang? Alasannya sederhana. Ada surat undangan dari desa kepada Gus Menteri gitu. Jadi sebetulnya ada surat undangan itu, dan kemudian kami mendapat disposisinya, kita cek ke lapangan. Ini Ibu Bupati, tapi karena Ibu Bupati itu sekaligus neneknya Gus Menteri, jadi ya yang sungkem Gus Menterinya gitu ya. Jadi sesuai dengan tata krama, ya. Beliau menyampaikan beberapa hal, tapi beliau sebagai bukan sebagai peserta musyawarah desa, Gus. Jadi tidak punya hak suara, tidak punya hak berbicara, ya. Jadi karena sebagai peninjau, jadi makanya beliau berbicara itu di luar rangkaian musyawarah desa. Karena diminta oleh pembawa acara, maka beliau berbicara. Tapi pada rancangannya beliau tidak berbicara sama sekali. Ya. Kalau istilah PLD dari Madura itu, gimana mau berbicara nggak punya hak suara. Gitu. Jadi nggak punya suara nggak bisa berbicara. Gitu. Jadi seperti itu. Ini yang di depan ini Gus, seragamnya BPD. Jadi ada pertanyaan di WA, musyawarah desa ini yang menjadi pemakaian siapa? Semua musyawarah desa kecuali musrenbang desa, pemakarsanya pasti BPD. Jadi yang menjadi ketua rangkaian musyawarah desa itu yang di depan, Ibu di depan itu ketua BPD. Kemudian di sebelah kanannya itu kepala desa, dan sebelah kirinya itu juga ada, ya. Itu adalah yang menjadi ketua dari musyawarah desa itu. Ini yang pakai seragam siapa, Gus? Itu anggota BPD, Gus. Oh, anggota BPD ada pakai seragam. Asosiasi BPD. Oh, Asosiasi BPD. Kemudian yang paling penting memang seperti ditekankan Gus Menteri dalam 2 musyawarah desa kemarin itu, yang paling penting memang seluruh golongan itu harus hadir. Jadi di dalam pokok-pokok untuk musyawarah desa yang sebentar lagi mau dibagikan ke publik, itu semua golongan harus hadir, Gus. Golongan perempuan kepala keluarga, ini yang sedang berbicara, ini golongan difabel, ya, itu harus hadir. Ini tunanetra, ibu tunanetra. Kemudian golongan miskin, jadi berbagai golongan itu diwajibkan harus didatangkan, harus hadir, dan harus diberi kesempatan berbicara. Gitu. Jadi hanya untuk memastikan bahwa musyawarah desa itu milik semua pihak di desa. Gitu. Begitu, Gus Koco. Jadi secara selintas bagaimana jalannya musyawarah desa untuk penetapan hasil dari SDGs desa, ya. Dan tentu saja tiap desa punya kekhasan sendiri untuk menyampaikan apa yang penting gitu.
Tapi ada hal yang menarik, misalnya begini Gus Koco. Dari pengusaha menyampaikan apa keuntungan pendataan SDG desa bagi kami gitu ya. Nah, kemudian setelah dilihat datanya itu pengusaha rumah tangga kecil dan menengah ternyata ada 78 itu di RW 3. Jadi satu pembangunan jalan yang mendukung usaha tentu saja jadi jelas bahwa itu diprioritaskan terutama di RW 3. Gitu. Jadi data-data itu untuk menunjukkan hal demikian. Nah, karena salah satu desa kemarin sudah punya data awal, jadi ketahuan juga penduduknya itu ternyata kenaikannya tinggi dalam setahun itu 6%. Itu artinya satu masalah kependudukan mungkin akan muncul, jadi perlu ada kegiatan-kegiatan yang berkaitan dengan kependudukan. Bukan sekedar keluarga berencana, tapi harus kegiatan yang lain. Melihat struktur penduduk, karena sekarang kita jadi tahu jumlah penduduk desa menurut tahun gitu. Itu sangat mudah dilihat. Kalau piramidanya itu seperti piramida, berarti masalahnya ada di pertumbuhan penduduk. Tapi kalau piramidanya itu seperti kotak, masalahnya harus jelas, itu berarti menuju kepada golongan lansia gitu masalahnya. Dan sebaliknya kalau ada penduduk yang seperti seperti apel dimakan sekelilingnya itu ya, yang lazim muncul, ternyata lazim muncul di desa-desa migran ya, itu menunjukkan golongan produktif yang tidak ada di desa. Ya gitu. Jadi desa kemarin dari desa jadi kumpulan anak-anak dan orang tua gitu ya. Ya benar. Jadi, kami ditugasi oleh Gus Menteri bahwa hal-hal yang sangat mudah untuk disimpulkan itu harus sudah muncul, meskipun belum 31 Mei, harus sudah muncul di desa-desa. Jadi desa sudah punya bayangan apa masalah dan potensinya. Gitu Gus Koco. Dan ini mesuji karena kita belajar dari yang kemarin. Ini kemarin tuh meskipun disebut di Jombang, tapi itu berdekatan dengan kabupaten lain itu. Jadi sebetulnya desa perbatasan. Dan Jombang tidak ragu-ragu, seperti Gus Menteri juga tidak ragu-ragu berkirim surat langsung kepada kepala desa. Dan ini dua desa ini juga tidak ragu-ragu berkirim surat langsung kepada Gus Menteri gitu. Jadi kalau memang yakin desa kita ingin disampaikan ke Gus Menteri, kalau menurut saya kirim surat saja Gus. Oke. Jadi juga sudah ada sudah ada sapa desa. Kalau mau lebih cepat dikirim WA pasti disampaikan sapa desa ke Gus Menteri. Sekali-kali nanti menterinya yang kewalahan, bukan cuma Kapus Datin kewalahan banyak. Terima kasih ini Gus dari Mesuji, jadi Gus Eko, karena menyampaikan satu hal yang memang masih jadi pertanyaan ya. Karena semua data yang masuk itu menunjukkan yang lebih dulu selesai itu golongan desa-desa di pinggiran itu. Meskipun di Jombang yang lebih dulu selesai adalah desa perbatasan. Kemarin di Pariaman juga disebut Pasaman disebut juga desa di perbatasan. Ini Mesuji juga sama ini Gus Koco. Jadi menarik juga untuk menggali kenapa bisa itu dimulai dari sana gitu. Begitu Gus Koco, kerabat desa, pendamping dan Pokja relawan. Terima kasih. Oke, luar biasa. Jadi memang ada sesuatu yang menarik adalah menurut saya adalah tingkat kesadaran untuk kemudian ada ketertarikan bagaimana bergerak lebih cepat. Ini memang antara yang punya banyak kelemahan dengan yang punya banyak kelebihan. Itu kalau yang punya banyak kelebihan mungkin agak lebih santai-santai karena kepedean kan gitu. Tapi kalau yang merasa membutuhkan dan punya banyak kelemahan kemudian berpikir jangan sampai kemudian terlambat.
Kita sudah terhubung dengan Desa Panggung Jaya, Pak Sekdes. Pak, kalau di kampung saya namanya Pak Cari, nggak tahu di sana sebutannya apa. Silakan Panggung Jaya bisa berbagi cerita tentang bagaimana suka duka atau bagaimana berproses dalam pendataan SDGs desa untuk bisa jadi inspirasi teman-teman yang lain. Walaupun mungkin waktunya tinggal 7 hari lagi untuk bulan ini, tapi yang menarik Gus Menteri juga sudah membuka ruang bahwa selain bulan Mei ini, nanti Juni juga akan ada apresiasi yang mampu menyelesaikan. Jadi ada tingkatan-tingkatannya. Kalau di Pramuka saya yang paling ingat dulu kan ada Pandega, ada Pembina dan seterusnya. Tapi kalau ini mungkin ada Madya, ada Manggala atau apa. Jadi kayak ingat P4 nanti kalau gitu. Silakan Mas Cari, Mas Sekdes. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat pagi, Gus Kocok, Gus Ivan, teman-teman pejuang desa, tenaga ahli, pendamping, dan tentunya Pokja relawan yang sudah bekerja sangat ekstra beberapa bulan terakhir ini guna mensukseskan pendataan SDGs desa. Pertama Gus, saya ingin menyampaikan saya menggunakan mic, tapi saya tidak senang karaokean Gus. takut jadi tersangka ini, takut jadi tersangka pengunjung karaoke. Tapi karaoke yang di rumah bagus juga, itu kan melepaskan penat juga. Lanjut. Karena kemarin ikut acara ini Pak Camat dari Jombang menggunakan mic, langsung ditutup. Gus Kocok, terkhusus untuk pendataan SDGs ini, seperti yang sudah Kak Pusdatin tadi ungkapkan, bahwasanya sangat penting. Kalau kita ketahui bersama, desa itu mempunyai badan usaha milik desa atau BUMDes, tapi kalau untuk yang disebutkan tadi, data milik desa, ini saya sebut DAMDes. Nah, data milik desa, yang data desa, yang mengerjakan desa nanti larinya untuk kepentingan desa. Selanjutnya Gus, SDGs ini sangat penting menurut saya pribadi selaku ketua relawan Pokja, bahwasanya desa memiliki database yang sangat rinci yang langsung didapat oleh pejuang-pejuang desa, seperti itu. Manfaatnya sangat banyak. Salah satunya saya sendiri jadi lebih tahu Gus, bahwa di desa saya itu banyak janda-janda baru Gus. Karena bahaya ini nanti keluar fatwa harus menjaga dan memelihara ini. Pemberdayaan Gus. Khususnya saya lebih mempunyai data rinci lagi terkait dengan masyarakat di desa kami, walaupun data-data tersebut sudah diaplikasikan atau dilaksanakan oleh, kalau kami sebutnya di sini RT, Pak RK setiap bulan itu selalu melaksanakan atau pendataan atau melaporkan laporan bulanan yang isinya pun sama, tetapi lebih rinci dari pendataan SDGs ini. Itu yang pertama Gus. Yang selanjutnya, kalau bicara suka duka, ini hampir imbang. Antara suka dan dukanya ini hampir imbang. Karena alhamdulillah seperti yang Gus Ivan tadi sampaikan, bahwasanya benar kami khususnya Desa Panggung Jaya ini desa perbatasan, desa pinggir, tapi kami tidak mau disebut desa tertinggal atau terisolir. Walaupun di pinggir, jangan sampai kalah dengan desa yang di tengah-tengah, seperti itu Gus. Gus Kocok, pendataan di sini sudah
kita laksanakan, alhamdulillah di lapangan melalui proses pendataan manual yang dilakukan oleh relawan dan penginputan ke sistem. Itu banyak cerita, Gus. Khususnya untuk yang manual atau mengisi kuesioner secara manual ke masyarakat atau ke rumah-rumah, itu kita banyak mengalami bukan masalah, tetapi hal-hal yang unik atau hal-hal yang lucu yang perlu kita bagikan atau kita share ke teman-teman. Siapa tahu di desa lain atau wilayah lain itu sama seperti yang kita rasakan di Masuji atau Pamjaya ini. Yang pertama, Gus, ketika relawan kami mendata ke masyarakat, langsung ke rumah masyarakat, ada beberapa masyarakat yang mungkin sulit atau kurang terbuka dengan informasi, keterbukaan informasi maksud kami. Keterbukaan informasi. Salah satunya adalah ketika kita mintain nomor HP, email, itu biasanya sulit. Banyak alasan bahwasanya udah nggak usah diisi, gitu, seperti itu. Tapi tetap kita perjuangkan. Nah, yang lebih lebih agak sulit lagi itu ketika kita untuk menanyakan penghasilan, Gus. Itu biasanya penghasilan itu kan sangat sensitif, tetapi memang harus kita isi, jadi kita harus bertanyakan. Nah, triknya gimana triknya? Gimana, Pak? Mungkin bisa dibagikan triknya. Kalau sulit dibagi diminta nomor handphone sama email, mungkin triknya gimana supaya dapat, oh ini nanti kalau kamu nggak ngisi nomor handphone, nanti kalau pas ada bantuan atau ada acara-acara kamu nggak dapat. Atau mungkin kalau untuk penghasilan mereka tidak mau terbuka, mungkin bisa ada trik khusus sehingga akhirnya oke terbuka. Karena kan bisa saja nih kepandaian dari teman-teman ini perlu dibagikan juga nih ke teman-teman yang lain. Silakan. Ya, Gus. Terkait trik kami relawan ketika masyarakat sulit melakukan keterbukaan informasi, khususnya nomor HP, seperti yang Gus Koco tadi sampaikan, itu salah satu ancaman yang sangat utama itu ya bantuan tadi, Gus. Jadi kalau kita sudah bicara, nanti kalau nggak ngisi nomor HP, bantuannya terakhir. Nah, ini cepat-cepat ngisi, Gus. Intimidasi ini ya. Nah, apapun itu yang penting sukses, Gus. Ya, oke. Luar biasa. Lanjut. Karena memang ya itu tadi, Gus. Enggak semua cara berpikirnya kan terbuka. Buat apa nomor HP seperti ini gitu kan, seperti itu. Tapi ya itu tadi ancaman kita yang pertama ya tentang nanti kalau nggak ngasih nomor HP ya kita bantuan terakhir, informasi terakhir seperti itu. Walaupun pada prakteknya sih tidak seperti itu. Sedangkan untuk penghasilan, kalau warga kita kurang terbuka, ya tetap kita data, Gus. Kita juga punya trik yang menjadi relawan itu mayoritas adalah Pak Ketua RT atau Ketua Lingkungan di wilayah tersebut. Dan masyarakat di Pamjaya, Masuji ini pekerjaan pun mayoritas sama, Gus, petani padi. Jadi yang namanya Pak RT itu kan paham akan masyarakatnya, akan warganya. Jadi kalaupun tidak terbuka, kalau menurut Pak penglihatan kita, pengamatan kita ini pendapatannya 20 juta, tapi kok yang dilaporkan cuma 5 juta. Nah, ini kita punya telik sandi, Gus. Punya telik sandi, yaitu Pak RT tadi yang paham lah, yang tiap harinya bareng dengan warganya. Nah, itu kan pasti tahu karena mayoritas mata pencahariannya pun sama, mayoritas adalah petani, seperti itu, Gus. Jadi itu yang pertama, permasalahan yang kita temukan atau hal-hal unik yang kita temukan di lapangan terkait dengan pendataan manual dan trik kita mengatasi hal tersebut, seperti itu. Selanjutnya, Gus, ketika pendataan manual sudah kita selesai atau kita punya data, kita melakukan penginputan. Nah, ini yang kami relawan sering terjadi kesulitan, Gus, ketika
melaksanakan penginputan, entah apa namanya, ada beberapa hal yang mungkin mempengaruhi tentang penginputan tadi, kelancaran penginputan. Kami kurang paham, nanti mohon penjelasannya baik dari Gus Koco ataupun Gus Iwan tadi, bahwasanya ketika kita sudah mulai menginput, sudah mulai kenceng, mulai semangat nih, udah lupa kopinya, itu aplikasi kadang down, sering keluar seperti itu. Entah karena jaringannya, entah karena HP-nya kurang canggih, atau karena orangnya sudah, kalau bahasa di Mesuji itu udah ngeblank, Gus. Nah, jadi bukan HP yang ngeblank, orangnya yang ngeblank, seperti itu. Jadi mungkin nanti mohon masukan atau saran dari teman-teman bahwasanya apakah di daerah lain pun sama, ketika kita mulai penginputan ke sistem, ke online, itu banyak terjadi masalah, yaitu salah satunya sering down atau sering keluar tadi, seperti itu. Itu yang proses untuk penginputannya. Tapi trik kami ya, karena ada masalah pasti ada solusi, Gus. Seperti yang tadi, ketika susah dimintain nomor HP, kita punya trik. Nah, ketika yang aplikasi down ini atau ketika internet kami kurang lancar karena memang di perbatasan seperti Gus Iwan tadi sampaikan, ya kita punya trik-trik, Gus. Nah, ini mungkin saya akan sedikit berbagi kisah, antara kisah sedih atau kisah bahagia, saya juga kurang paham, Gus. Jadi trik kita ketika penginputan kok selalu menemui kendala atau masalah, jadi kita kerjanya malam, Gus. Malam. Jadi kita sesuai ke opsi kita di pemerintah desa, jadi malam ketika orang-orang tidur, sistemnya nggak begitu sibuk, kita kerja seperti itu. Ya walaupun sambil ngantuk-ngantuk, Gus. Nah, tapi alhamdulillah kemarin waktu bulan puasa kita target, pokoknya setiap malam kita harus minimal nyicil, kalau bahasa panggung saya nyicil, Gus. Nanti ngurangi jadwal tadarusan dong. Oh, alhamdulillah. Oke, lanjut. Itu trik kami yang pertama, ketika ya mungkin kita berpikirnya adalah jaringannya yang lelet, internetnya yang lelet, maka kita cari yang jam-jam atau waktu-waktu tertentu yang kira-kira nggak sibuk, seperti itu. Jaringan nggak normal, sistem nggak sibuk, seperti itu. Tapi ternyata kami salah. Malam hari itu justru banyak juga yang seperti itu. Jadi sibuk lagi, Gus. Oyaan. Apalagi saya sebagai admin desa itu setiap hari kan harus mengecek sejauh mana penginputan yang dilakukan oleh Prof. Relawan. Nah, aplikasi untuk melihat dashboard ini kadang-kadang sulit untuk dibuka, seperti itu. Jadi ketika ada teman relawan tanya, Mas, ini sampai mana? Ini udah masuk atau belum? Nah, ini kita kadang kesulitan, seperti itu. Mungkin nanti kedepannya bisa diperbaiki lagi sehingga proses pemutahiran data SDGs ini bisa berjalan dengan lancar, Gus. Tadi sudah saya sampaikan bahwasanya ada cerita lucu atau sedih, ini nanti biar teman-teman yang menyimpulkan. Bahwasanya kemarin, Gus, ketika ingin pulang kampung, saya bukan mudik, Gus, ya, pulang kampung. Kalau mudik kan dilarang. Kalau pulang kampung kan insya Allah tidak. Ketika ingin pulang kampung, tapi kerjaan penginputan ini masih banyak. Jadi ketika saya pulang kampung ke rumah orang tua itu, yang saya bawa bukan oleh-oleh, bukan ayam dan sebagainya, tetapi kuesioner SDGs, Gus. Yang saya bawa itu kuesioner SDGs. Jadi bukan oleh-oleh seperti budaya-budaya kita. Kalau mudik itu bawanya oleh-oleh, bawa ayam dan sebagainya untuk untuk hadiah orang tua. Tapi ini yang saya bawa adalah satu kardus kuesioner SDGs, seperti itu.
Ini tidak akan pernah terjadi di Lebaran kapanpun kan gitu. Ya betul. Ini harus disyukuri berarti, jangan dijadikan cerita sedih. Ini harus disyukuri seumur-umur gitu kan. Pada saat Lebaran yang bersamaan dengan kenaikan Isa Al-Masih, saya pulang kampung membawa berkas. Oh itu udah cerita yang tidak akan bisa terulang lagi. Orang Idul Fitri sama Isa Al-Masih aja bisa terulang baru 200 tahun. Ya kan, ditambah bawa berkas, oh keren sampean Mas. Ya itu kan, mungkin itu cara kami lah untuk tetap walaupun ada momen Idul Fitri, tapi jangan sampai kegiatan pekerjaan ini terhambat seperti itu. Jadi ketika kita pulang silaturahmi ya kita ngimput gitu loh. Ketika pulang taraweh ya kita ngimput lagi seperti itu. Yang penting apapun itu semua berjalan lancar seperti itu Gus. Yang selanjutnya manfaat dari pemutakhiran data ini tadi sedikit saya sampaikan bahwasanya desa memiliki database yang sangat rinci. Saya katakan sangat rinci karena detail dari masing-masing warga itu kita tanyakan atau kita survei. Jadi kita bisa mengetahui ternyata di desa saya itu ada beberapa yang belum mempunyai KTP, belum mempunyai atau mecah KK kalau bahasa enaknya di sini. Jadi seperti itu. Kita bisa lebih mengetahui masyarakat yang belum mempunyai administrasi kependudukan. Seperti itu, Gus. Mungkin itu dulu. Nanti kalau memang bisa disambung akan kita sharing lagi mengenai tentang suka duka pemutakhiran data atau SDGs ini. Jadi tadi sudah saya sampaikan semua bahwasanya ada yang lucu, ada yang unik, ada yang ancaman kejam tadi seperti Gus sampaikan. Oke. Mungkin itu saja Gus. Terima kasih kembali. Mas Sekdes, yang menarik adalah bahwa pejabat penanggung jawab informasi dokumentasi dan desa itu kan rata-rata ada di sekretaris desa nih. Ya, kemudian betul. Dengan adanya data yang seperti ini sebagai seorang sekretaris desa sekaligus pejabat penanggung jawab informasi dan dokumentasi, melihatnya seperti apa nih? Apalagi kemudian Gus Menteri juga mendorong atau mendeklarasikan bahwa data ini punya desa, artinya kan pejabat penanggung jawabnya kan akhirnya sekretaris desa juga ini rata-rata. Gimana ini menurut Mas Sekdes? Ya betul. Manfaat dari SDGs ini terutama di bidang saya, bidang kami itu sangat terasa. Yang tadinya itu tadi kita sudah punya database yang tadinya kita punya, tapi ini lebih rinci lagi seperti itu. Karena memang langsung didata ke door to door, langsung ke masyarakat warganya. Walaupun di setiap bulan kita punya laporan data tersebut. Selanjutnya data ini kemarin di Kabupaten Mesuji itu ada program yang namanya Smart Village atau Desa Pintar. Insya Allah tahun depan Desa Bangunjaya itu akan mengikuti program tersebut. Nah, salah satu database yang diperlukan untuk bisa menjadi smart village tadi ya kita harus punya data seperti ini, seperti itu. Makanya ini adalah momen yang pas karena rencana tahun depan kita akan ikut program tersebut dan tahun ini kita sudah mempunyai database-nya sehingga nanti kita tidak kerja 2 kali untuk penginputan data di Desa Pintar tadi, Gus. Artinya karena ada satu program Smart Village itu yang kemudian menurut Sekdes ini sangat punya dampak untuk kemudian desanya benar-benar bisa mendukung untuk Smart Village, kira-kira seperti itu ya? Ya betul, sangat mendukung sekali Gus, karena ketika Smart Village itu nanti kita laksanakan, kita juga harus mempunyai data tersebut.
Nah, kalau kita udah punya, kita sudah mendata melalui program pemutakhiran SDGs ini, ya berarti kan kita nggak perlu kerja 2 kali gitu loh, Gus. Kalau udah siap-siap jadi smart village, harusnya akses internetnya udah nggak punya masalah dong. Wah, ya kalau masalah itu di luar kemampuan kami, Gus. Pasang dong di kantor desanya dong internet satelit supaya benar-benar smart village-nya, karena terkoneksi dengan cepat tanpa hambatan kan gitu. Karena selama masih ada langit, maka selama itu pula akses internet bukan jadi masalah kan gitu. Oke. Semoga kata-kata ini didengarkan dengan oleh orang-orang yang punya berkepentingan. Ini salah satu yang menarik menurut saya ketika sekretaris desa sebagai pejabat penanggung jawab informasi dan dokumentasi desa, kemudian dia juga menguasai data, maka kebayang nggak atau sudah terbayang bahwa kemudian apalagi dengan agenda Smart Village ya, mengkoneksikan data desa itu atau mencoba melakukan feedback dengan dinas-dinas terkait, taruh kata nih, Dukcapil bisa langsung menyampaikan ini loh warga kami yang belum ada NIK, belum ada kakaknya, kemudian dengan dinas kesehatan mamanya, ini loh warga kami yang punya masalah dengan gizi buruk, punya masalah dengan penyakit-penyakit tertentu dan seterusnya. Kemudian mungkin dengan dinas pendidikan bisa menyampaikan ini loh warga kami yang masih dengan pendidikan rendah dan seterusnya. Wes kebayang atau apa belum ini Pak Sekdes ini, karena suka tidak suka motornya atau yang kemudian menjadi konektor yang paling utama itu dengan Supra Desa pasti Sekdes, karena kalau Kades kan jabatan politik, jadi kadang-kadang kalau jabatan 6 tahun ya 2 tahun terakhir udah mulai ancang-ancang nih, sopo sing arep nyalon meneh aku kudu ngopo kan gitu. Silakan Pak Carik, Pak Sekdes. Kalau pemikiran atau bayangan udah jauh, Gus, jauh lebih dari itu. Oke. Apa aja kira-kira biar ini bisa menjadi inspirasi sekretaris desa seluruh Indonesia. Semoga ada juga teman-teman dari Forum Sekretaris Desa seluruh Indonesia bisa mengikuti acara ini, jadi tingkat kesadaran tentang data berbasis SDGs ini menjadi penting. Silakan, Mas Sekdes. Ya, kembali saya sampaikan, bahwasanya pemikiran seperti itu pasti ada. Angan-angan untuk menuju ke situ pasti ada, apalagi kalau kita sudah punya dasar. Kita punya data, bahwasanya, ini loh warga yang nggak punya KTP, berarti nanti kita koordinasi ke Dukcapil, seperti itu. Apalagi di masjid ini ada program namanya Gemas Mesra, gerakan masyarakat apa itu lupa saya Gus. Ya, atau biasanya jemput bola ke desa, kalau memang nanti di desa banyak masyarakat yang administrasi kependudukannya kurang, jadi nanti dinas Capil tadi turun ke desa. Nah, harapan kami seperti itu, jangka panjangnya seperti itu. Ketika kita sudah punya data desa, database ini tadi, larinya ke dinas-dinas yang terkait seperti itu. Ya bisa untuk kesehatan tadi yang seperti Gus Koco sampaikan, atau mungkin nanti dari dinas yang lain ada bantuan lagi. Jadi kita sudah punya data seperti itu. Kalau angan-angan jauhnya udah jauh Gus, seperti itu. Nah, kalau untuk Pak Lurah tadi ya benar. 2 tahun menjabat ya udah mikir-mikir lagi. Ya, jadi yang fokus adalah Pak Sekdesnya. Jangan sampai nanti para Sekdes terus pada nyalon Kades nanti regenerasinya pendataannya. Jangan-jangan sampai mau nyalon Kades juga. Ya mohon doanya Gus. Sampai waktu aku salah satu ketakutan saya pribadi adalah ketika Sekdes ini sangat paham bagaimana manajemen desa dan seterusnya, kemudian karir, karena memang ini kan karir tertinggi perangkat desa kan Sekdes nih,
kemudian kepikirannya maju jadi kades tapi belum ada regenerasi. Ini kekhawatiran yang cukup mengganggu buat saya pribadi ya, karena manajemen administrasi pemerintahan desa ini kan menjadi kunci sukses untuk perencanaan dan pembangunan desa. Ya, betul. Sama lu sanjang-anjang mau nyalon kepala desa gimana? Belum ya. Masih lama. Tapi kalau waktunya datang ya kita ya berjuang bersama lah. Keri. Ini luar biasa. Oke, matur nuwun. Oke, terima kasih. Masih ada yang ingin disampaikan, Mas Sekdes? Oh, satu lagi, Gus. Ya. Ini tadi saya di WA oleh pendamping, katanya nggak disenggol katanya. Pendamping. Nah, terima kasih khususnya untuk pendamping desa Kecamatan Rawajati Utara, tadi lupa nggak disenggol. Terima kasih sudah mensupport kita desa. Bisa sampai seperti ini, pasti dari peran serta dari pendamping desa itu sangat besar. Mungkin itu saja. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih luar biasa. Jadi mungkin semangat pendamping ini perlu mengikuti semangatnya rasa asin, rasa manis yang tidak harus dalam bentuk gula atau dalam bentuk garam. Jadi teman-teman pendamping ini yakinlah bahwa bisa mewarnai, tidak harus kemudian disebutkan seperti apa. Jadi manis itu kan tidak mesti identik dengan gula. Jadi pendamping tidak harus tampak, tetapi apa yang dikerjakan itu dirasakan. Ini mungkin salah satu pesan yang dulu pernah saya terima dari salah satu guru saya. Jadilah manis, bukan berarti harus jadi gula. Jadilah asin, tapi kamu tidak harus jadi garam. Jadi ketika ngomong manis, oh bisa mangganya manis, bisa pepayanya manis, tetapi selalu ada manisnya. Ini saya kumpul sama teman-teman ini jadi teringat pelajaran-pelajaran lama yang saya pernah dapatkan dari senior-senior. Jadi teman-teman pendamping yakinlah bahwa karya Anda itu tidak harus ada nama di situ, tetapi bahwa mewarnai apa yang terjadi. Orang tidak akan pernah melupakan bahwa suksesnya pendataan SDGs desa itu pasti ada pendamping-pendamping yang luar biasa. Karena tanpa pendamping-pendamping yang luar biasa, yakinlah pendataan SDGs desa tidak akan berjalan dengan sempurna. Kira-kira gitu ya, Mas Arek ya, Mas Sekdes ya. Oke. Oke, terima kasih. Pergerakannya tapi. Terima kasih, Gus. Oke, terima kasih. Gus Ivan, dari apa yang tadi tersampaikan ini luar biasa. Salah satu yang ada di chatting tadi tentang teori makan bubur panas. Jadi makan dari pinggiran, menyelesaikan dari yang pinggir-pinggir, atau mungkin ini bagian dari dari rangkaian cerita. Ternyata kadang-kadang kita mengecilkan atau mengabaikan mereka-mereka yang di daerah-daerah terpencil atau daerah-daerah perbatasan dan seterusnya. Ternyata semangat itu mengalahkan segalanya. Artinya ketika kemudian semangat mereka yang luar biasa ini ternyata ya bisa mengalahkan atau menyelesaikan semua permasalahan yang dihadapi. Kayaknya sebelum ke Gus Ivan, ke Mas Eko dulu nih kayaknya. Mas Uji ya. Mas Eko, halo. Oh, lagi ada yang kegiatan lain. Silakan Gus Ivan. Ya, mungkin Bapak Kepala Bapelitbang kita beri kesempatan dulu, Gus Koso. Oke, Pak. Oke, monggo, silakan dari Kabupaten Mesuji. Mohon maaf. Silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang saya hormati Gus Ivan sebagai Kapusdatin Kemendes PDTT dan
Gus Suryo Koco sebagai moderator serta hadirin yang berbahagia. Suatu hal yang telah kami sampaikan di pertemuan sebelumnya, kalau nggak salah 2 minggu lalu, memang terkait dengan SDGs ini, kami tidak bosan-bosan sering mengingatkan kepada desa agar maksimal dalam pendataan. Kenapa? Data itu kami akan pakai dalam kegiatan-kegiatan kedaerahan. Salah satu target kita adalah terkait peningkatan IPM daerah. IPM daerah ini ada 3 variabel. Ya, yang pertama terkait dengan data pendidikan, ya. Yang kedua data kesehatan, yang ketiga terkait data ekonomi gitu loh. Dan saya lihat itu sudah tergambarkan, terbentangkan di data-data yang sedang kita garap, dan kita berharap seluruh desa yang lain juga sesuai target 31 Mei besok selesai dan terkumpul dengan baik dan terkoleksi dengan baik di sistem kita atau sistem kementerian. Nah, kemungkinan besar dalam waktu dekat juga kita akan segera untuk rapat koordinasi di internal kami di Mesuji, pengolahan data itu mau kemana gitu loh. Ketika data dapat dikoleksi di desa dan kecamatan dan kabupaten, nantinya akan melakukan, apalagi sekarang dalam proses penganggaran 2022. Ya seperti itu Gus. Jadi kami akan memantapkan ya program apa sih sebenarnya yang akan kita gulirkan. Tapi yang paling mendesak adalah terkait dengan peningkatan IPM daerah. Dan ini menjadi komitmen bersama dengan Pak Sekda, Pak Bupati, ya, sehingga nantinya Mesuji menjadi daerah yang mungkin tidak tertinggal lagi dalam indeks penilaian pembangunan manusianya. Seperti itu, Gus. Oke, mungkin bisa disampaikan nih ketika Pak Pelitbang ini kayak Bapeda gitu ya? Nah. Panggilannya Pak Abu bisa. Oke. Pak Abu, mungkin bisa disampaikan ketika kemudian ketemu dengan teman-teman kabupaten lain nih, sama-sama di Bapeda mungkin ya istilahnya ya kalau di daerah lainnya. Apa yang ingin disampaikan kepada teman-teman Bapeda di seluruh Indonesia, Bapeda kabupaten tentang data SDGs desa ini? Ini kan pendataan dari kita, oleh kita dan untuk kita. Dan pendataan pun dilakukan oleh pemerintah kan, melalui tangan desa. Maka kenapa nggak kita manfaatkan data itu sebagai database yang cukup lengkap sehingga bermanfaat bagi daerah masing-masing gitu loh. Apapun programnya gitu loh. Baik bidang kesehatan, ekonomi, bidang pendidikan kalau kami di sini seperti itu. Jangan sampai data yang ada kemudian hanya dikolektif, difilekan dalam bentuk soft copy itu atau hard copy ya, tapi nggak bermakna dalam pemanfaatannya itu. Sehingga sia-sialah atau kurang bermanfaat bagi kemajuan daerah masing-masing. Gitu Gus, kalau saya sih saran seperti itu. Oke, terima kasih. Jadi teman-teman Bapeda di seluruh Indonesia, ini saran dari Pak Abu ya. Iya, bahwa bagaimana data SDGs desa ini perlu didukung dan kemudian dimanfaatkan untuk perencanaan pembangunan di daerah masing-masing karena memang datanya cukup detail dan kemudian datanya insya Allah valid karena memang dilakukan dengan metode partisipasi melibatkan teman-teman di desa. Jadi tidak perlu repot-repot kalau memang datanya sudah ada dalam data SDGs desa ya tinggal dikolek aja dari desa-desa, nggak perlu melakukan observasi atau survei ulang atau pendataan ulang sehingga kemudian lebih efisien, lebih efektif dalam membuat perencanaan pembangunan. Kira-kira gitu ya Pak Abu ya? Iya Gus, betul Gus. Ya betul. Okay. Ini terima kasih dulu ke Gus Eko yang mendampingin dengan dengan telaten seluruh desa, seluruh kecamatan ya terkait dengan pendataan di Mesuji. Saya rasa tahun ini atau di bulan ini Mei ini selesai Gus kayaknya Mesuji. Tinggal berapa desa lagi kok kayaknya. Oke, luar biasa. Jadi dirasakan betul kehadirannya pendamping desa. Jadi seperti yang saya sampaikan tadi. Seperti yang saya sampaikan tadi, rasanya pasti dapatkan gitu. Asin
asam manisnya dapat walaupun bentuknya tidak mesti asam itu tidak mesti asam, tidak mesti tidak mesti dalam satu bentuk, tapi di mana-mana juga bisa dirasakan asam, manis bisa dirasakan di mana-mana, di tebu manis, di mangga manis, di mana-mana manis. Sehingga inilah hebatnya teman-teman pendamping desa yang harus selalu kita muliakan. Kira-kira seperti itu. Nggak terasa waktu kita sudah sampai di penghujung. Saya juga harus memberikan waktu kepada Prof. Yoyon membuat benang merah apa-apa yang kita dapatkan hari ini. Sebelum ke Prof. Yoyon, ke Gus Ivan dulu. Silakan, Gus. Ini baru saja ada chat dari kepala desa Sidang ini. Ya. Apa namanya? Sidang Kurnia Agung. Sidang Kurnia Agung, Pak Budianto. Ya. Mana? Pak Budianto. Oh, Pak Budianto. Silakan. Assalamualaikum, Gus. Waalaikumsalam. Ya, langsung saja, Gus. Nggak perlu panjang lebar. Ini kita mau menceritakan strategi gimana caranya kita bisa selesai di desa ini kayaknya ini. Kalau Panggung Jaya kan Pak Sekdesnya panjang lebar. Kalau saya cukup singkat tapi padat kayaknya. Ngomong aja biasa pejabat politik harus gitu. Lanjut. Ini kami ucapkan tidak mengurangi rasa hormat kepada Gus Koco, Gus Iwan, tenaga ahli, pendamping, kawan-kawan relawan seluruh Indonesia ini. Yang jelas begini, Gus, kami bagi pengalaman terkait masalah SDGs ini, yang perlu kita, ini ada 3 cara, Gus. 3 trik. Itu kalau saya pribadi. Yang pertama kesadaran, dan yang kedua keikhlasan. Nah, ini yang paling penting. Yang ketiga, peran penting kepala desa. Iming-iming, Gus. Oke. Nah, ini kalau kami. Jadi begini, kesadaran itu begini, Gus. Yang jelas, kita tanamkan kesadaran kepada relawan itu bahwasanya data desa itu sangat penting. Nah, dari situ nanti kita memberi pembekalan, kita sampaikan. Bahkan, Gus, mohon maaf nih, bukan saya itu membanggakan diri, tapi saya ikut handil di dalamnya, Gus, dalam penginputan itu. Dan bahkan yang disampaikan seperti Panggung Jaya tadi, kami kerja lembur sampai bahkan jam 3 pagi, Gus. Oke. Karena ya tahu sendiri, Gus, relawan desa itu banyak Pak RT. Nah, Pak RT itu kan di IT ataupun SDM-nya sangat kurang. Jadi kami yang selalu memberikan wawasan kepada dia. Dan yang keduanya, Gus, keikhlasan. Dalam artian begini, keikhlasan itu apa? Kita tanamkan kepada relawan itu bahwasanya kita mengerjakan sesuatu ini harus dengan ikhlas. Kenapa kita bilang seperti itu? Bahwasanya selama ini mohon maaf terkait bantuan segala macam itu rata-rata kan yang tidak tepat sasaran. Makanya dengan program SDGs ini nanti pendataan itu akan real. Bahwasanya masyarakat yang tidak mampu itu ketahuan yang tidak mampu. Jadi selama ini nanti pemerintah biar tidak sia-sia memberikan bantuan kepada masyarakat kita. Nah, dan yang terakhir ini, Gus, terkait itu diiming-imingi. Nek wong Jawa ngomong, Gus, nek cah cilik kan nek diiming-imingi tambah semangat. Nah, di sini peran penting kepala desa. Jadi saya bagikan kepada kepala desa lain, bu ojo pelit-pelit toh. Nek arek nyalon tok iku mau seng royal, tapi begitu kambe arek. Oke. Jadi mohon maaf gitu loh. Kebanyakan orang mau jabatan politik kata Gus tadi, iya itu tadi. Kalau dia mau nyalon, jangan lupa pilih saya. Masyarakat dikasih A, B sampai C. Nah, begitu menjadi kepala desa, ngayomi yang beberapa aparatur desa aja nggak bisa kan gitu loh. Jadi begitu tadi. Nah, saya sampaikan. Saya bilang seperti ini. Contohnya kita ada di desa itu ada 4 RK ataupun 4 dusun, ada 12 RT. Saya sampaikan begini kepada Pak RK-nya. Pak RK, barang siapa yang selesai lebih cepat lebih awal, itu pribadi dari saya akan saya berikan cindera mata. Saya sampaikan seperti nah. Dari situ dia tanya, Pak, Kades cindera mata ini apa, Pak? Mengko cindera mata ini gur duit 1.000. Enggak, saya sampaikan. Cindera mata ini banyak yang akan saya berikan jika selesai nanti. Alhamdulillah, Gus, dari iming-iming itu tadi, mereka semangatnya luar biasa. Pendataan door to door pun bahkan mereka lakukan
itu bareng-bareng gitu loh. Dalam artian ini satu RK ini mereka turun semua. Terus, nah dari situ makanya mereka cepat selesainya. Terus alhamdulillah Gus, terkait desa kami sampaikan, kami desa Sidang Sungai Agung, Kecamatan Rawajitu Utara, desa paling pelosok, desa paling ujung, desa yang ibaratnya bisa dikata mungkin orang kalau masuk dari ibu kota mau ke Kurnia Agung itu mungkin dikira nggak ada desa. Tapi alhamdulillah Gus, di punya kami ini walaupun desa ujung, kami desa Smart Village. Saat ini pun saya masih berada di Bandar Lampung di ibu kota untuk melakukan pelatihan Smart Village dengan staf PMD provinsi. Jadi harapan saya untuk kawan-kawan yang desa lain tetap semangat. Kita adalah kepala desa ataupun pejabat publik itu kita harus benar-benar bisa mengayomi, bukan mengayomi masyarakat, tapi juga kita bisa mengayomi dalam semua hal, semua aspek seperti aparatur desa. Ojo kunek nyalon tok sing api-api, tapi yo nek dadi diayomi. Itu paling penting. Terus kami ucapkan juga terima kasih kepada pendamping dan tenaga ahli seluruh Indonesia bahwasanya saya kepala desa merasakan Gus. Di sini sangat merasakan peran pentingnya mereka sangat luar biasa bagi kami. Mereka sangat membantu dengan kami. Itu hebatnya kalau Kabupaten Mesuji Gus, bukan saya membanggakan. Makanya kita bisa selalu kompak. Dari OPD sampai tingkat kecamatan dengan desa itu tidak ada jarak. Komunikasinya bagus luar biasa. Itu yang pertama yang bisa membuat kami tambah semangat adalah komunikasi yang baik itu Gus. Dan kami sampaikan Gus, untuk masalah jaringan yang sampaikan tadi terkait Smart Village, alhamdulillah, walaupun kami desa terpencil, kami sudah punya WiFi. Dan kecepatan WiFi itu yang membuat kami semangat, akhirnya kami ingin membuat desa pintar. Dalam artian desa pintar itu apa? Masyarakatnya juga ikut pintar gitu loh. Nanti di situ banyak program-program Smart Village itu yang akan kita buat. Contoh, pembuatan KTP ataupun KK melalui tab, itu nanti bisa. Pembuatan surat apapun itu dari situ. Nah, harapan kami ya nanti bisa sukses, minta doanya Gus ya. Oke. Insya Allah Gus, kalau saya nggak lama-lama Gus, mungkin cuman nyalon kepala desa 2 periode cukup Gus. Nah, habis itu calon bupati, tenang aja. Amin. Ya mungkin hanya itu Gus, nggak perlu panjang lebar. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini salah satu contoh dari kepala desa yang punya jiwa kebapaan. Jadi kalau seorang bapak itu nggak cuma ngayomi sama ngayemi, tapi juga bisa ngayani kan gitu. Jadi kalau ngasih hadiah itu kan ketemunya ngayani kan gitu. Jadi kalau di Jawa itu ada ngayomi, ada ngayemi, ada ngayani. Jadi bagaimana memberikan perlindungan, bagaimana memberikan ketenangan, dan bagaimana memberikan penghidupan. Ini pelajaran yang luar biasa. Semoga cukup 2 kali, habis itu nanti mencalonkan jadi bupati, sukses 2 kali, gubernur, sukses, nanti jadi presiden, karena itu salah satu mimpi saya dulu 2008 adalah pada saatnya nanti seorang presiden itu berasal dari kepala desa. Itu saya pernah membayangkan itu, dan itu sangat mungkin dilakukan ketika memang perjalanan sudah menunjukkan dari wali kota sekarang sudah jadi presiden, berarti kan di bawahnya wali kota, di bawahnya bupati kan kepala desa. Kita tunggu nanti Mas Budianto ini tahun berapa amin. Masuk dalam bursa presiden. Oke, Pak Gus Ivan, silakan Gus. Terima kasih Gus Koco, Pak Kades, Pak Kepala Bapelitbangda. Terima kasih. Jadi, saya kira kita lanjutkan itu Gus. Kalau bisa satu kabupaten selesai 31 Mei kan memang mantap itu. Yang pertama kali maksudnya kan gitu ya. Luar biasa. Kita langsung kirim undangan ke Gus Menteri saja maksud saya. Oke. Kan 31 Mei kan berarti paling tidak misalnya mau hari, tapi beliau itu anti hari Senin dan Selasa ya. Oh gitu ya. Nyatanya istana itu. Jadi perlu antara Rabu Minggu gitu. Kalau mengundang sebaiknya begitu. Saya rasa bagus Gus, maksud saya begini,
bagaimanapun menggalang data rinci ya, dan nanti by name by address selesai di satu kabupaten itu kan bukan hal yang mudah gitu. Jadi menyampaikan itu kepada publik mungkin ya tujuan utamanya sebetulnya memberikan motivasi kepada publik gitu. Itulah sebabnya kan Gus Menteri juga memberikan motivasi yang sebisa mungkin ya. Artinya kalau saat ini motivasinya dalam bentuk sertifikat gitu Gus, ya itu yang dilakukan ya. Kalau nanti ada motivasi dalam bentuk yang lain yang bisa dilakukan ya pasti akan dijalankan juga Gus. Karena bagaimanapun itu kan hal-hal yang memang penting, aura positif. Ini kan kalau sertifikatnya ditaruh di ruang tamu seperti ini ya bagus juga sih. Untuk memberikan motivasi kepada para tetamu juga gitu. Begitu Gus Koco. Oke, terima kasih. Prof. Yayan, silakan dari obrolan-obrolan tadi yang kita mengalir, mungkin ada catatan-catatan. Silakan, Prof. Gus Koco, Gus Ipan, Bapak Ibu sekalian dari pada tadi ya. Saya mencatat yang terakhir tadi itu dari Pak Budi Pak Eko ya, yang ke Pradesan tadi itu. Gus Ipan itu memang dengan Pak Menteri itu mimpi besarnya itu desa itu cerdas, smart village, itu mimpi besarnya begitu. Satu desa yang cerdas, yang di dalamnya tentu ada salah satu yang besar lagi desa digital. Ya. Nah desa digital ini sudah diuji coba oleh Gus Ipan lewat pendataan ini. Ya. Bagaimana aplikasi yang dibuat bisa dilaksanakan dengan perangkat yang ada lah, yang ada, tidak yang canggih-canggih, yang ada aja ya. Jadi perangkatnya ada, softwarenya ada, dilaksanakan oleh Bapak dan Ibu ya. Keluhan-keluhan itu kalau menurut saya itu adalah proses pembelajaran ya. Mengapa harus dikerjakan malam hari ya. Kemudian hasilnya itu ternyata penduduknya naik 6% ya. Ya dan lain-lain gitu ya. Tapi jangan dibaca naiknya penduduk 6% itu karena kerjanya malam hari gitu, nggak boleh itu. Itu beda lagi ceritanya gitu. Jadi memang proses pembelajaran itu begitu itu. Keluhan soal software, soal hardware saya kira Gus Ipan tahu persis itulah. Melayani data 74.000 sekian kan bukan pekerjaan yang mudah ya. Perguruan tinggi saja yang hanya 4.000-5.000-an itu kalau pas pendataan menjelang injury time itu ya seperti bapak-bapak itu bangun malam-malam upload, dan ternyata juga yang malam itu juga banyak sekali ya, begitu itulah dinamikanya. Nah saya ingin menyampaikan apresiasi dengan Gus Ipan ini ya, tidak ada satupun pertanyaan yang tidak dijawab oleh beliau ya. Gus gini dengan sangat santai beliau jawab, waktu nanti adminnya begini, nanti teknisinya begini, dan alhamdulillah perkembangan terakhir saya lihat dari bapak-bapak optimis 31 Mei itu banyak yang berhasil ya, banyak yang berhasil ya, terutama Mesuji dan bapak-bapak yang ada di sini ya. Apresiasi dengan Gus Ipan. Hanya pesan saya satu saja sebetulnya yang ringan-ringan saja. Sertifikat penghargaan dari Pak Menteri dipajang di ruang tamu bagus itu, bagus. Tapi jangan sekali-kali memajang sertifikat tanah di ruang tamu lah. Nanti resiko gitu. Jadi biarin aja Gus Ipan supaya bapak-bapak ini yang tegang-tegang menjelang 31 Mei ini sedikit-sedikit berkurang begitu. Saya optimis dari simulasi itu akan lebih dari 90% jadilah. Hampir 100% sebetulnya ya. Apalagi yang dari pinggiran tadi itu ya. Ya dari pinggiran sangat bagus ya, mohon diperhatikan Gus Ipan ya. Sehingga gagasan besar Pak Menteri desa digital, desa cerdas itu ya cerdas tidak hanya digitalnya tapi tadi juga cerdas penduduknya, cerdas kerjanya, cerdas yang lain-lain ya. Dan di depan mata data-data tadi itu sudah dalam tanda petik bisa dijual ya, bukan dijual dalam arti bisnis ya, bisa dipakai untuk perencanaan dan sebagainya. Gus Ipan memang luar biasa ya.
Jadi terima kasih sekali. Kemarin contoh di Jombang aja saya kira itu sangat bagus sekali. Ya. Tidak mungkin kita tampil dengan banyak desa, tapi dengan 2 desa itu, ternyata bisa lah, bisa begitu. Dan kerja keras Gus Ipan, ya, Pak Menteri langsung mengawal sampai di tingkat desa, saya kira luar biasa sekali itu. Ya. Saya kebagian yang bidang tentang desa digital juga merasa waduh ini luar biasa. Sehingga saya dengan bapak-bapak selalu mengikuti di sarapan maupun di klub sarapan desa itu hanya untuk belajar sebetulnya. Apa yang terjadi di bapak-bapak, ternyata masalahnya banyak sekali, solusinya harus begini, ya, dan lain-lain. Ya. Jadi saya terima kasih nih bapak-bapak yang banyak mengeluh di sarapan desa dan di klub sarapan. Bagi saya memunculkan sejumlah masalah itu yang harus disampaikan ke Pak Menteri lewat Gus Ipan nanti, ternyata masalah-masalahnya itu begitu. Ya. Terima kasih Gus Koco, Pak Gus Ipan, ya, Bapak dari Bapak Bangda dan semua Bapak Ibu sekalian. Ya. Kita ini kan tadi disampaikan soal insentif itu kan yang paling penting itu kan ibadah gitu ya. Insentif itu merupakan ibadah gitu ya. Jadi saya kira tahu lah, tidak usah saya jelaskan. Ya. Terima kasih, dan Gus Ipan saya kira tim teknisnya sangat solid sekali, luar biasa sekali. Ya. Meskipun dashboardnya kadang-kadang bermasalah, tapi memang begitu itulah. Itu satu proses yang tidak bisa kemudian sekaligus jadi, nggak bisa itu. Siapapun nggak mungkin bisa. Perlu proses yang sangat panjang. Ya. Tingkat keberhasilan kita semua harus diapresiasi oleh kita semua. Ya. Dengan cara data itu kita gunakan dengan sebaik-baiknya. Itu catatan saya, Gus Koco. Terima kasih. Salam dari desa. Ya, makasih. Oke, terima kasih. Sampai kita di penghujung acara. Bulan Juni ini ada tanggal yang menarik sebenarnya, Gus Ivan. Jadi ada tanggal 6 Juni ini kelahiran proklamator, ada 8 Juni ini kelahiran Bapak Pembangunan Indonesia. Jadi mungkin diambil di tengah-tengah, tanggal 7 Juni itu bisa menjadi momentum untuk mengapresiasi proklamator dan Bapak Pembangunan, sehingga SDGs desa ini adalah benar-benar memerdekakan membangun desa karena punya data. Nah, mungkin ini otak-atik katanya di situ nih, politisi kita Mas Budiarto langsung senyum aja ini, otak-atik kata ini cara-cara politisi untuk menggabung-gabungkan. Jadi bulan Juni kita ada 2 tanggal kelahiran yang luar biasa, 2 presiden kita yang luar biasa, Bapak Pembangunan dan Bapak Proklamator. Mungkin di momen itu kita bisa membuat satu apresiasi bahwa desa pada saatnya merdeka dalam membangun karena punya data yang luar biasa, yaitu data SDGs desa. Itu saja yang mungkin saya bisa sampaikan. Luar biasa teman-teman kepala desa, luar biasa teman-teman pendamping desa yang sangat kita muliakan. Dan luar biasa untuk Kementerian Desa yang berani membuat terobosan-terobosan yang sangat bernilai untuk desa. Saya beberapa kali menyampaikan data SDGs desa, satu data desa milik desa, menurut saya ini merupakan masterpiece dari Gus Menteri kita untuk urusan desa. Terima kasih, sampai di sini pertemuan kita. Salam bahagia kerabat desa Indonesia. Salam berdiri sebaris, ulubis kuntul baris, salam SDGs desa. Sampai jumpa. Apa sih yang kita inginkan untuk masa depan desa? Warga desa yang sehat, pendidikan yang berkualitas, pendapatan yang meningkat dan merata, lingkungan desa yang tetap lestari, desa aman, nyaman, dan damai berkeadilan. Ada dan budaya desa terlindungi. Semua itu adalah cita-cita kita bersama melalui SDGs desa. Melangkah maju, mewujudkan cita-cita bersama. Desa-desa di Indonesia telah menapaki kemajuan. Gotong royong yang tetap terjaga. Fasilitas di desa semakin baik, pendidikan dasar mencukupi. Akan tetap kita tidak boleh lengah, sebab masih banyak tantangan yang menghadapi. Pengangguran pemuda desa harus diatasi. Penurunan kemiskinan desa harus lebih cepat.
cepat lagi. Kebakaran hutan harus dihentikan. Kekerasan terhadap perempuan harus dihilangkan. Pekerjaan-pekerjaan yang belum usai ini harus kita tuntaskan. Jadi, mari berdiri. Mari berdiri. Mari berdiri sebaris. Berjajar bergandengan tangan. Melukis kuntul baris. Mewujudkan cita-cita kita bersama. Dan pastikan tidak ada satupun warga desa yang tertinggal di belakang. Mari membangun Indonesia dimulai dari desa. 18 tujuan untuk mewujudkan desa yang lebih baik.